Oke, good point ya. Tapi saya ingin masuk lebih dalam konteks ini. Jadi menurut saya begini, kita itu atau mungkin calon presiden ya, itu atau kita sebagai anak muda itu jangan percaya dengan politisi-politisi yang mendekati kita generasi muda dengan cara berpakaian, dengan cara bermedia sosial, dengan cara melibatkan influencer, dengan cara komunikasi bahasa yang digunakan. Tapi pilihlah pemimpin itu yang satu mengetahui masalah yang dihadapi anak-anak muda, sumber kebahagiaan anak-anak muda itu apa, jadi aspirasinya anak muda itu apa. Sehingga kalau kita ingin membangun antusiasme generasi muda, satu, lihat apa kebutuhan, harapan anak muda hari ini, dan yang kedua, apa program yang bisa diberikan. Kalau kita lihat data misalkan ya, untuk generasi survei dari indikator terbaru di bulan Juni kemarin, dari generasi Z ya, itu ternyata 24,2% itu mereka mengatakan harapan mereka adalah lapangan kerja. 18,8% itu adalah mengendalikan harga-harga sembako. 13,2% itu adalah anti korupsi ya. Mereka ingin pemberantasan korupsi. Tapi begitu generasi milenial ada perubahan. 29,4% ya, itu adalah mengendalikan harga-harga sembako ya, karena mereka mulai berkeluarga. Sudah ya. berkeluarga itu. Lalu 21,1% itu baru mereka bicara soal lapangan kerja, lalu 12% soal bagaimana memberantas, bagaimana bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Itu yang pertama. Sehingga menurut saya semua calon presiden itu harus memahami begitu apa harapan, keinginan, masalah generasi muda. Nah, lalu yang kedua itu yang nggak kalah penting adalah pertanyaannya, sosok seperti apa yang dibutuhkan anak-anak muda hari ini ya. Kalau kita lihat survei CSIS terakhir, 28,7% anak-anak muda itu menginginkan sosok yang bisa membuat perubahan ya, the change maker. Ini bukan karena ada salah satu sosok calon presiden yang punya narasi gagasan. Tapi memang survei dari CSIS itu mengatakan 28% anak muda menginginkan sosok yang bisa membuat perubahan. Bahkan saya ingin mengangkat satu diksi dalam panggung politik kita, change maker. Itu yang anak muda butuhkan hari ini, change maker. Ya, kita semua kan ingin menjadi change maker kan, ya. Dan memang ada perubahan. Contoh ya, 2019 surveinya itu 39% bahkan sosok ideal yang diharapkan itu adalah merakyat dan sederhana. Tapi ternyata di 2024 itu terjadi pergeseran. Sikap yang jujur dan anti korupsi itu di angka 35%. Yang awalnya merakyat sederhana itu 39%, itu sekarang turun ke 15%. Yang awalnya anti korupsi itu di angka 11,1%, sekarang bisa naik ke 34,8%. Begitu. Termasuk salah satu yang penting adalah pengalaman memimpin ya. Itu yang awalnya kemarin sekitar 8%, sekarang sudah di angka 16,8%. Jadi itu gambaran ya. Satu masalah anak-anak muda, lalu yang kedua adalah apa tadi ya, sosok yang bisa atau mungkin karakter yang bisa diberikan. Sehingga saya clear mungkin ya berharap semua calon presiden ya, dan pejuang-pejuang politik ya, kebetulan saya masih baru ya, saya baru setahun setengah gabung di partai politik ya, dan baru ingin menjadi calon legislatif ya dari Dapil Malang Raya di tahun 2024. Tapi itu pun saya tekankan kepada tim saya, kembali ke tadi permasalahan utama. Di buku yang saya baca itu, tadi kalimat saya belum selesai ya. Jadi anak muda, generasi milenial tidak memaafkan dua hal. Satu, janji-janji kosong, kedua adalah ketidaktulusan. Ketidaktulusan. Iya, itu. Nah, sehingga yang kita butuhkan hari ini adalah change maker, pembuat perubahan yang punya ketulusan gitu untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, hartanya untuk memberikan pengabdian kepada orang-orang yang mungkin tidak akan pernah mereka temui, bahkan tidak pernah mereka kenal gitu. Sehingga politisi sekarang itu harus berpikir mereka adalah seorang pelayan ya. Bukan karena itu tagline dari partai saya begitu ya. Gak apa-apa lah, kalau promosi dikit gak apa-apa. Tapi memang demikian. Jadi kita itu pejuang politik. Bahkan saya tidak kurang nyaman ketika ada diksi politikus misalkan ya. Saya lebih nyaman menggunakan kata pejuang politik begitu. Sebagai bagian dari amelioratif ya kita terhadap generasi-generasi muda hari ini. Dan kembali ke poin utama tadi, itu yang harus dibangun. Jadi kita itu sekarang jengah jijik dengan politisi-politisi yang menggunakan cara licik dan kotor untuk mengejar uang dan kekuasaan.
Karena mereka itu banyak bapak pulang ke rumah nggak bisa beli susu buat anak-anaknya. Karena mereka banyak ibu-ibu harus mengemis untuk bisa membeli sesuap nasi untuk anaknya. Karena itu banyak juga anak-anak nggak bisa angkat kepalanya dengan tegak karena nggak bisa melanjutkan kuliah gitu. Sehingga yang kita butuhkan hari ini memang adalah kesadaran kita semua bahwa politik itu adalah public service ya. And a politician itu adalah seorang pelayan. Terima kasih.